Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada mata kuliah perkembang peserta didik. Kemudian salawat beriringan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita ke lingkungan atau situasi dan merubah dunia kepada lingkungan yang dulunya tidak mengenali mana yang salah dan mana yang benar kepada lingkungan yang bisa membantu kita memahami dan melihat dan mencermati mana situasi yang salah dan mana situasi yang benar. Kemudian, untuk tidak berpanjang kata mukadimah, saya akan langsung membahas atau memaparkan hasil diskusi yang telah saya buat atau pemaparan materi oleh saya. Nah, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri pertumbuhan fisik pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Nah, ciri-ciri perkembangan fisik pada masa anak-anak ini, jika dilihat dari perbedaannya antara pada masa bayi dengan masa kanak-kanak, dapat kita lihat bahwa pertama, pada masa kanak-kanak ini, tubuh dari si anak cenderung berbentuk kerucut lagi. Nah, artinya perutnya tidak buncit lagi. Ketika masih bayi bisa kita lihat anak makan, tidur, badannya, perutnya agak membesar sedikit. Nah, kalau pada masa kanak-kanak tubuhnya cenderung berbentuk kerucut dan perut tidak buncit lagi. Kemudian dada lebih bidang dan rata, itu bisa dilihat pada masa kanak-kanak. Kemudian bahu lebih luas, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Nah, ini dampak dari pertumbuhan ini bisa kita lihat pada masa kanak-kanak atau di taman kanak-kanak, banyaknya permainan-permainan yang menunjang keterampilan motorik atau ukuran tubuh dari si anak, dikarenakan adanya aktivitas permainan-permainan yang menuntut kecakapan peserta didik pada masa kanak-kanak yang berhubungan dengan perkembangan fisik mereka. Kemudian pertumbuhan fisik pada masa remaja. Ciri-ciri pertumbuhan fisiknya jika kita bagi dua, ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, pada anak perempuan, pertumbuhan fisik pubertas ini dimulai pada usia 10 atau 11 tahun. Berbeda dengan laki-laki. Nah, kalau pada perempuan ini, pertama, sebagian besar melihatkan bahwa tanda perkembangan di usia 13 tahun cenderung tidak ada perubahan selanjutnya pada usia 16 tahun. Nah, pubertas pada anak remaja perempuan terjadi lebih awal dari yang terjadi di masa lalu. Kemudian perubahan tubuh wanita disebabkan oleh bekerjanya dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron, di mana belum diketahui apa penyebab hipothalamus mulai melepas. Kemudian tanda yang ketiga adalah berkembangnya atau membesarnya bagian-bagian organ tertentu pada wanita, apakah pada bagian dadanya, kemudian mulainya tumbuh bulu-bulu halus pada bagian tertentu. Nah, yang keempat, tinggi badan. Anak perempuan mencapai setengah tingginya dewasanya tepat sebelum ulang tahun kedua mereka. Pertumbuhan cepat saat pubertas dimulai 2 tahun lebih cepat pada anak perempuan daripada laki-laki. Kemudian pinggul melebar, tumbuhnya seperti yang saya jelaskan tadi, tumbuhnya bulu-bulu halus pada bagian-bagian tertentu, perubahan dalam bentuk tubuh. Kemudian perubahan ini akan melambat, biasanya berhenti pada usia 14 dan 16 tahun saat hormon membuat pertumbuhan epifisis di tulang panjang bersosifikasi sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Nah, kemudian pada fisik laki-laki atau pubertas anak laki-laki ini, perubahan fisik pubertas dimulai lebih lambat daripada anak perempuan, sekitar usia 12-13 tahun. Sebagian besar menunjukkan tanda perkembangan di usia 14 tahun dan menyelesaikan seluruh pertumbuhan pubertas di usia 17-18 tahun. Kemudian perubahan pertama adalah pada bagian tertentu, ada testis yang membesar, lalu tumbuhnya bulu rambut di daerah bagian-bagian tertentu dan massa otot bertambah dan jaringan bagian dada juga bertambah. Kemudian tanda pematang seksual anak laki-laki adalah terjadinya mimpi basah atau ejakulasi. Walaupun ereksi sejak lahir, anak laki-laki hanya menghasilkan sperma saat hormon testosteron mulai bersirkulasi dalam tubuh mereka. Pada saat ini mereka dapat terjadinya ejakulasi pada remaja laki-laki.